pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Ibadah minggu pagi ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Minar Simanjuntak MTH. Beliau adalah Gembala Sidang GMI Getsemani Depok. Tema ibadah minggu ini adalah keluarga Kristen menjadi duta kerajaan Allah bagi bangsa-bangsa, yang terambil dari Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai 18. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mohon perhatian untuk beberapa himbauan. Yang pertama, untuk bisa menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama dalam ibadah, dimohon untuk tidak mengaktifkan handphone selama ibadah berlangsung. Yang kedua, bagi Bapak Ibu yang memiliki anak-anak kecil, dimohon juga untuk tetap membuat anak-anak duduk tertib selama ibadah berlangsung. Yang ketiga atau yang terakhir, dimohon untuk membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan sehingga ruang ibadah tetap bersih. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapkanlah hati dan pikiran kita bagi Allah. Dipersilakan bagi Bapak Ibu untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, marilah dengan segenap hati kita berdiri, bangkit berdiri Bapak Ibu. Mohon maaf. Marilah dengan segenap hati kita menyanyi dari nyanyian Kidung Keesaan 34, bait 1 sampai 3, kita masuk dalam rumahnya. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan.
dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam kepadamu dari segala orang kudus, anugerah Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Amin. Amin. Persilakan untuk duduk kembali Bapak Ibu. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 18, yang berbunyi sebagai berikut. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang, lalu memuliakan Allah, katanya. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga, Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Jadi tarian, kau bukakan kain kabungku, kau berikan sukacita, jiwaku bermazmur, dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan. Berdiam, memujimu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Rataku jadi tarian, kau bukakan kain kabungku, sukacita, jiwaku bermazmur, dengan segenap kekuatanku memujimu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya. Berdiam, memujimu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya. Amin. Dasatita, kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Keluaran 20 ayat 1-17 sebagai berikut. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan, kepada mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja,
dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu. Jangan melakukan pekerjaan apapun, engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu ataupun pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah, mengaku dosa kita. Kita mengaku secara pribadi. Marilah kita selaku gereja mengaku, Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu, ampunilah kami. Atas pikiran-pikiran yang tak benar, yang merusak hidup dan persekutuan kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Amin.
itu dengarlah berita anugerah dari Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 32 ayat yang kelima yang berbunyi, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku mengakui pelanggaran-pelanggaranku kepada Tuhan, dan Engkau telah mengangkat beban dosaku. Bagi saudara yang mengaku dosanya dengan tulus kepada Allah, maka pengampunan Allah tersedia baginya. Dan ia sendiri berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam Yesaya 48 ayat 18 sampai 19. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, damai sejahteramu akan seperti sungai dan kesejahteraanmu akan berlimpah seperti gelombang-gelombang laut. Keturunanmu akan seperti pasir dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam kelak, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan berteduh sejenak. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Universitas Gunadarma.
Terima kasih untuk pujian yang diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucap bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli sambil berdiri, dan kita akan mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan kita yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pekerjaan Tuhan di dunia ini, sambil mengingat kata Alkitab dalam 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya serta menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu mempersiapkan atau memberikan persembahan khusus bagi keluarga Bapak Agus, putra dari Ibu Supriyatin yang kemarin Tuhan sudah panggil. Sementara kantong persembahan diedarkan, kita akan bernyanyi bersama dari Kidung Keesaan 719, bait 1 sampai 3, betapa tidak kita bersyukur. Betapa tidak kita bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang bukit dan
Kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu
kekuatan Tuhan dan kita bersatu dalam doa. Kiranya nama-Mu ya Tuhan ditinggikan di seluruh bumi lewat setiap duta-duta Tuhan yang Engkau utus ke tengah-tengah dunia ini untuk memberitakan kabar keselamatan, menceritakan berita keselamatan, sehingga setiap jiwa mengenal Engkau, percaya kepada Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada sebuah kebetulan di dalam hidup kami Tuhan. Sungguh hamba percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap umat yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih kami percaya Allah hadir dalam setiap persekutuan, pujian, doa dan firman dalam hari ini. Dan kami serahkan Tuhan di surga untuk waktu ini. Kesempatan ini kami pergunakan untuk mendengarkan, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan yang menuntun hikmat kami, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup, menjadi utusan-utusan Tuhan di tengah-tengah dunia kami ini, di sekitar kami ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sungguh sepenuhnya waktu ini. Hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu dan setiap umat-Mu yang akan mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Kami semua yang akan melakukan firman-Mu, Tuhan yang senantiasa berkuasa atas kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami percaya kekuatan perkataan Tuhan memberkati kami pagi ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Kiranya Tuhan menyertai saudara. Rohnya mengurapi engkau. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca pembacaan firman Tuhan secara responsoria, dan kita akan bangkit berdiri. Bagi jemaat Tuhan yang terkendala untuk bangkit berdiri oleh karena faktor kesehatan, tidak apa-apa, tetap di tempat duduk. Kita membaca pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 11 ayat 1 sampai dengan 18. Petrus mempertanggungjawabkan baptisan Kornelius di Yerusalem. Rasul-rasul dan saudara-saudara di Yudea mendengar bahwa bangsa-bangsa lain juga menerima firman Allah. Kata mereka, engkau telah masuk ke rumah orang-orang yang tidak bersunat dan makan bersama mereka. Aku sedang berdoa di kota Yope. Dalam keadaan diliputi kuasa ilahi, aku melihat suatu penglihatan. Sesuatu seperti kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya diturunkan dari langit sampai di depanku. Lalu aku mendengar suara yang berkata kepadaku, bangunlah Petrus, sembelilah dan makanlah. Tetapi untuk kedua kalinya suara dari surga berkata kepadaku, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Seketika itu juga 3 orang berdiri di depan rumah tempat kami menumpang. Mereka diutus dari Kaisarea kepadaku. Dan ia menceritakan kepada kami bagaimana ia melihat seorang malaikat berdiri dalam rumahnya dan berkata kepadanya, suruhlah orang ke Yope untuk memanggil Simon yang disebut Petrus. Ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti ke atas kita dahulu.
Jadi jika Allah memberikan karunia yang sama kepada mereka seperti kepada kita pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, bagaimana mungkin aku mencegah Allah? Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, Maranatha. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Saya bisa tersenyum lega, sedikit tegang tadi, tapi saya percaya Ibu Bapak bisa memahami dan memakluminya. Amin. Sebenarnya saya sudah biasa dengan liturgika seperti ini, GKJ, GKI Palsi Gunung, dan GPIB Pancaran Kasih. Tetapi entah kenapa tadi agak sedikit terlewatkan. Tapi senyum Bapak Ibu membuat hati saya kembali jadi lega lagi. Puji Tuhan, terima kasih untuk kebersamaan di hari ini. Saya percaya Tuhan akan memberkati kita semua. Perkenalkan, saya Pendeta Minar Simanjuntak, wong Batak Tulen. Meskipun yo iso sithik-sithik bahasa Jawa. Saya Pendeta Minar Simanjuntak bersama dengan Pak Suami Pendeta Peter Siahaan. Saya pun tidak tahu di mana duduknya. Kita persilahkan duduk berdiri. Nah, itu Bapak Ibu ya yang ganteng sekali. Nah, kalau yang itu tidak Batak Tulen, karena ibunya Ambon Manise, famnya Halono. Jadi Bapak Ibu, kami berdua melayani di GMI Getsemani Depok Jalan Sadewa Raya. Ibu Pendeta Iren melayani di tempat kami, saya melayani di sini. Lalu Gereja Metodis Indonesia Getsemani Depok di mana ya? Di Jalan Sadewa Raya. Tempatnya di mana? Dekat sekali dengan tempat pembuangan sampah yang tinggi besar. Kalau Bapak Ibu pernah ke sana pasti tahu PGIS Usinda. Waktu itu ibadah di sana, kami baru datang bulan Agustus tahun lalu 2024. Masih mau 1 tahun lah nih Bapak Ibu. Kalau metodis itu SK-nya 1 tahun. Setahun bisa pindah, lalu 3 tahun bisa pindah, 10 tahun juga bisa pindah. Jadi kami belum ada setahun. Tempatnya itu dekat dengan pembuangan sampah. Depannya GKJ Depok, tetanggaan nih. Tetangga kanannya itu gereja Katolik, tetangga kirinya kali. Jadi itulah perkenalan dari saya, Bapak Ibu. Kita bersyukur hari ini kita bisa bersama. Pagi ini saya akan menyampaikan hal-hal yang kecil, yang sederhana. Kenapa? Karena hal kecil sederhana seringkali jadi batu sandungan. Ya. Saya percaya dengan peribahasa idiom lama, tak ada asap kalau tidak ada api. Ya, no? Mengapa tema atau judul hari ini menjadi duta? Hari ini minggu kelima sesudah Paskah, bulan keluarga Kristen, judulnya menjadi duta kerajaan Allah bagi bangsa-bangsa. Supaya setiap jemaat Tuhan, setiap kita percaya menjadi duta kerajaan Allah untuk membawa berita keselamatan. Kenapa judulnya? Kenapa temanya menjadi duta kerajaan Allah? Tidak ada asap kalau tidak ada api. Kenapa? Karena banyak orang Kristen yang sudah lupa atau pura-pura lupa bahwa dia adalah seorang duta. Apa itu duta? Padanan kata duta Bapak Ibu itu ada caraka, ada delegasi, ada utusan, ada juga wakil. Nah, KBBI mengartikan kata duta, saya baca, duta adalah orang yang diutus oleh pemerintah.
bisa raja atau presiden atau perdana menteri untuk suatu tugas khusus ke luar negeri. Bisa untuk mengurusi keperluan negaranya, bisa juga untuk melindungi warganya yang ada di negara tersebut. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pagi ini 2 Korintus 5 ayat 20 juga mengingatkan kita apa itu? Rasul Paulus kasih pesan kepada kita. Kewajiban, bukan pesan lagi karena instruksi yang harus dilakukan. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kami, kita semua adalah utusan-utusan Kristus. Ada 3 hal yang mau kita pelajari dari Kisah Para Rasul 11 ayat yang pertama sampai 18. Hanya 3 saja. Kalau 4 sampai 5 nanti jemaat tidak pulang-pulang, kan begitu ya. Hanya 3 saja. Bagian yang pertama ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-11. Apa itu? Kita semua adalah duta Kristus, jangan ada pembeda-bedaan. Ya, ini diingat ya. Suka tidak suka, mau tidak mau, terima tidak terima, pokoknya kita punya kewajiban. Dari sejak kita ditenun dalam rahim ibu kita, oh Tuhan sudah siapkan perlengkapi dan akan utus kita menjadi duta kerajaan Allah. Bapak Ibu coba tepuk kiri kanan, atau enggak usah ditepuk, nanti kaget pula ya kan. Bilang saja engkau adalah duta Kristus. 1, 2, 3. Iya, terima kasih yang di luar juga ya. Engkau adalah duta Kristus, kita adalah duta Kristus. Tapi kita duta yang berbeda, tak berkantor, tak punya tempat duduk, tak punya ruang kerja di kantor kedutaan, dan tak bergaji. Karena kita adalah duta Kristus. Duta Kristus orang yang diutus untuk menceritakan tentang apa? Tentang keselamatan. Dan itu ada di pasal 11 Kisah Rasul ayat yang ke-14. Ia akan menyampaikan suatu berita kepada kamu yang akan mendatangkan keselamatan bagimu dan bagi seluruh isi rumahmu. Ini merujuk kepada siapa? Petrus. Petrus ditunjuk, diutus, dipilih oleh Tuhan untuk jadi duta yang menceritakan tentang berita keselamatan yang akan membawa keselamatan bagi Kornelius dan seisi rumahnya. Kok bisa Petrus ada di Yope, Kornelius ada di Kaisarea? Kok bisa? Ini dia kuncinya Bapak Ibu. Ini dahsyat sekali loh. Saya senang sekali teks ini ya. Bapak Ibu kalau baca di pasal 10 sebelum pasal 11 ini, di Kaisarea itu ada Kornelius. Alkitab mencatat dia seorang perwira Romawi, bukan orang Yahudi. Orang yang Yahudi tidak bergaul dengan orang non-Yahudi, karena non-Yahudi dianggap kafir, dianggap ya. Lalu kemudian Alkitab mencatat Kornelius ini perwira Romawi, dia bukan orang Yahudi tapi orang saleh. Alkitab catat orang saleh, yaitu orang yang takut akan Tuhan dan senantiasa berdoa. Bapak Ibu, hati-hati dengan doa orang saleh. Doanya dahsyat, berkuasa. Dan kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Bapak Ibu tahu dahsyatnya orang berdoa? Tidak tahu? Berarti Bapak Ibu jarang berdoa. Perlu untuk berdoa. Kalau berdoa jangan berhenti, berdoa terus, konsisten berdoa. Alkitab mencatat Kornelius ini seorang yang konsisten berdoa, senantiasa berdoa, makanya disebut saleh. Sudah takut akan Tuhan, saleh pula dia. Tidak semua orang Kristen itu orang saleh. Kenapa? Karena tidak takut sama Tuhan dan jarang berdoa. Bapak Ibu hati-hati dengan orang yang jarang berdoa, tidak takut sama Tuhan ya. Contoh kecil, saya tidak habis pikir. Dulu sebelum kami di Depok, kami pelayanan di Belitang, perbatasan Lampung dengan Palembang, sebuah desa Bapak Ibu. Dan jemaat cerita karena banyak kuburan di sana. Kalau mau lewat kuburan,
bunyikan klakson. Trit. Kenapa saya bilang begitu? Ya supaya kita permisi. Sama siapa? Sama yang punya. Siapa yang punya? Dia tidak berani ngomong. Lah sempat Bapak Ibu lewat kuburan, lewat tikungan, terus bolak-balik tret. Lalu tiba-tiba penghuninya kemudian katakan, monggo. Lah pingsan kita di tempat. Banyak orang tidak takut sama Tuhan, lebih takut sama setan. Ini luar biasa. Tapi jemaat-jemaat di sini tidak ada, dipastikan aman, puji Tuhan, amin. Waktu sakit, Alkitabnya diletakkan di atas kepala supaya sembuh, mukjizat terjadi. Sudah sehat, Alkitabnya diletakkan di benar atas lemari, di atas rak buku. Saya baru-baru datang di Depok, jemaat bilang, Bu Pendeta tidak usah repot-repot, sekarang sudah ada Alkitab digital, Bible online. Tidak apa-apa pakai Bible online saja, lebih praktis. Saya tidak mau bertengkar, saya jawab dengan lembut, saya bilang, Bapak Ibu silakan pakai Bible online. Tapi tetap bawa Alkitab, baca Alkitab, buka Alkitab di gereja. Lalu saya berdoa, saya doakan Bapak Ibu. Dan doa itu bekerja. Kalau orang Kristen berdoa, roh Tuhan langsung bekerja, amin. Baru-baru ini utusan dari gereja Metodis ikut retreat Usinda PGIS. Mereka cerita, betul Bu Pendeta, memang harus bawa Alkitab, buka Alkitab, baca Alkitab. Lah kami loh dikasih games, nyari jawabannya, buka-buka kitab nggak tahu di mana Alkitabnya. Terus saya bilang, lah terus kamu cari Matius, carinya apa? Zakeus. Saya pernah khotbah Bapak Ibu. Saya bercanda, mari Bapak, tapi ini udah lama sekali, berpuluh-puluh tahun. Mari Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita buka kitab Perjanjian Baru dari Zakeus. Mereka cari. Mereka tahu yang ada itu Matius, tapi di Alkitab tidak ada Zakeus. Itu perlunya bawa Alkitab, buka Alkitab, baca Alkitab, amin. Begitulah kuasa doa bekerja. Ada siapa? Cornelius di Kaisarea berdoa. Lalu ketika dia berdoa, malaikat datang kepada Cornelius dan bilang, doamu sudah didengar oleh Tuhan. Tuhan mendengarkan doamu. Ini orang berdoa di Kaisarea. Tuhan utus malaikatnya dan bilang, suruhlah orang pergi ke Yope menjemput Simon yang disebut Petrus, dan ia akan memberitahukan kepadamu segala sesuatu tentang keselamatan. Bapak Ibu, di Kaisarea Cornelius berdoa. Setelah itu keesokan harinya di tempat yang lain namanya Yope, ada Petrus yang berdoa. Dan ketika Petrus berdoa, Petrus juga dapat penglihatan Bapak Ibu. Petrus melihat ada sesuatu yang lebar seperti kain dengan ujung-ujungnya di sisi-sisi keempatnya. Saya membayangkannya, mengimajinasikannya seperti slide atau caption. Ya. Lalu pada penglihatan itu, pada slide itu, pada caption itu ada gambar. Apa itu? Binatang berkaki 4, binatang melata. Yang dalam perjanjian lama itu binatang dianggap haram, dianggap haram. Dan Petrus dalam kondisi fisik yang sangat lapar, ingin makan. Ketika dia berdoa, dia dapat penglihatan itu, tiba-tiba suara itu berkata, Petrus bangun, sembelilah itu dan makanlah. Aku tidak pernah makan yang haram, itu kan haram. Tapi 3 kali suara itu berkata, Petrus bangunlah, sembelilah dan makanlah, sebanyak 3 kali berulang-ulang. Petrus mulai berpikir, berefleksi, selesai berdoa. Dia tahu bahwa di depan rumah tempat dia menumpang ternyata sudah ada 3 orang utusan dari Kaisarea. Untuk apa? Menjemput Petrus dari Yope ke Kaisarea. Sampai
sampai di sini Bapak Ibu, hal yang sangat saya senangi adalah iman orang berdoa. Dengan iman orang berdoa yang lainnya, kalau kekuatan doanya itu betul-betul kepada Tuhan, maka itu dahsyat. Kaisarea ada Cornelius berdoa, Yope ada Petrus berdoa. Iman Cornelius dan iman Petrus dijumpakan dan jadilah sebuah pertemuan lewat penglihatan yang dikaruniakan Tuhan. Dari sini saya belajar, jadilah orang Kristen yang saleh, takut akan Tuhan, senantiasa berdoa. Amin. Jomblo-jomblo saya kasih pesan, kalau engkau cari jodoh, jadilah seorang pribadi yang takut akan Tuhan dan senantiasa berdoa. Doamu akan dipertemukan dengan doa yang Tuhan lihat. Oh, ini doanya, ini doanya, ini orangnya, cep, Tuhan persatukan. Jadi itu perjodohan dari Tuhan. Amin. Dahsyat. Jadi jangan sepelekan kuasa doa Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, akhirnya apa? Ketika Petrus menerima 3 orang utusan Cornelius, ceritalah mereka di jalan, kamu siapa? Kok bisa ya Petrus mau aja dijemput gitu ya? Bukan jemput paksa loh Bapak Ibu, tapi perintah Tuhan itu mengutus Petrus. Kenapa? Karena ada doa di Kaisarea, doa di Yope yang dipertemukan Tuhan. Dahsyatnya kuasa doa. Kamu dari mana? Dari Kaisarea. Kok bisa tahu? Gini nih ceritanya. Cornelius itu mengutus kami. Dia dapat penglihatan. Siapa Cornelius? Oh, itu seorang perwira di Romawi. Siapa itu? Dia bukan orang Yahudi. Waduh, bukan orang Yahudi, bukan orang kafir nih. Tapi Bapak, dia orang yang takut akan Tuhan dan dia senantiasa berdoa. Dia bergaul hidup baik dengan orang-orang Yahudi. Oh, akhirnya Petrus mulai mendapat refleksi. Dia tahu, oh ya. Rupanya itu arti penglihatan. Tidak boleh ada pembeda-bedaan antara setiap umat. Siapapun orang berhak untuk apa? Untuk dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya Matius 7:21 katakan, bukan orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Hati-hati, ada orang yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Ada orang yang terkemudian akan menjadi yang terdahulu. Ini dahsyatnya luar biasa sekali Bapak Ibu. Akhirnya Petrus menyadari, oh begitu ya maksud penglihatan itu. Tuhan saja tidak membeda-bedakan. Tuhan saja tidak mengharamkan Cornelius dan keluarganya. Apalagi aku, hanya seorang suruhan dan utusan. Pergi ke Kaisarea, kata Tuhan, pergi. Akan ada yang menjemputmu 3 orang. Oke, pergilah Petrus ke Kaisarea. Sampai di sini Bapak Ibu, menjadi utusan Kristus kepada semua orang. Maka kita tidak boleh membuat pembeda-bedaan. Amin. Berbeda boleh, pembeda-bedaan jangan pernah terjadi. Orang Kristen itu Bapak Ibu sering sekali buat pembeda-bedaan di gereja. Kalau orang kaya banyak duit dihormati. Tapi kalau orang kurang kaya, setengah kaya, ngejeblok kaya, nah itu dijauhi. Kalau orang sakit, wangi harum gagah perkasa, maka dia disegani. Tapi kalau orang yang sakit, yang ringkih, orang sehat itu disegani ya toh. Tapi kalau orang sakit, yang ringkih dijauhi, diacuhi, dicueki. Ini ngeri sekali. Orang Kristen membuat pembeda-bedaan, tapi Tuhan tidak membuat pembeda-bedaan. Saya pernah berdiskusi dengan jemaat saya dulu, lama sekali. Dia punya tempat duduk Bapak Ibu di gereja. Dia bilang satu kali, dia bilang, wah Ibu Pendeta, bangku saya sudah dipindah. Hah? Bangku? Iya, saya sudah punya tempat duduk di gereja Bu Pendeta, Inang Pendeta. Di mana tempatnya? Saya tahu ibu itu duduknya di mana, saya tahu. Persoalannya kok dia tahu itu
itu bangkunya, kan begitu. Kok tahu itu bangkunya? Ya, karena sudah kutandai, Inang. Itu bangku ada ngelotek sedikit kayunya, itu kutandai. Jadi sudah dipindah tempat dudukku. Oh, besok-besok kalau ke gereja bawa tempat tidurmu, mesin cucimu, kulkasmu sekalian dicutu ya. Tapi saya sambil bercanda. Saya doakan dia. Dan puji Tuhan setelah bertahun-tahun bangkunya hilang dan dia tidak menemukannya lagi. Dia pindah-pindah tempat duduk Bapak Ibu. Dan dia mulai menikmati untuk apa? Untuk bisa duduk bersama dengan setiap orang. Bolehkah duduk pindah-pindah? Boleh. Bolehkah duduk di gereja tidak pindah-pindah? Ya boleh juga. Boleh dong. Yang tidak boleh adalah membuat pembeda-bedaan. Aku tidak mau duduk di sana karena ada musuhku di sana. Aku tidak mau duduk di sana karena ada majelis yang galak di sana. Aku mau duduk di sana karena aku senang sekali dengan ibu itu, harum. Wah, bisa berantem nanti pulang dari gereja. Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus Kristus, jangan pernah ada pembeda-bedaan. Amin. Sebagai duta kita diutus Tuhan kepada semua orang, kepada semua rumah, kepada setiap orang. Anak kecil, saya datang ke tempat ini, saya punya misi dari rumah tadi. Saya akan datang cari guru sekolah minggu, betul. Saya jumpa dengan Ibu Yuyun, saya ngobrol dengan Ibu Enda, ada Ibu Titin, ada Bang Niko, dan segala macam. Saya naik ke atas, saya lihat gedung-gedung sekolah minggu, saya diskusi. Saya suka sekali. Bapak Ibu, tidak ada pembeda-bedaan dalam gereja ini. Ini luar biasa, puji Tuhan. Jadi bagian yang pertama sebagai seorang yang diutus Tuhan, menjadi dutanya, utusan Tuhan, maka jangan pernah membuat pembeda-bedaan. Yang kedua, bagian yang kedua, ayat 12 sampai dengan yang ke-13. Apa itu? Duta Kristus harus berani keluar dari zona nyaman. Bapak Ibu, ini pesan-pesan firman Tuhan sudah diberikan kepada saya. Jadi saya sudah hafal ini. Yang kedua, duta Kristus harus berani keluar dari zona nyaman. Utusan Tuhan, kerajaan, duta kerajaan Allah harus berani keluar dari zona nyaman. Sekalipun Petrus disanggah, dikomplain, dikritik, kenapa bergaul dengan orang-orang non-Yahudi, tapi Petrus bisa menjawab dengan lembah lembut tanpa harus berperang dan bertegang-tegangan. Dia jelaskan dengan baik dan dia tetap tenang dan lembah lembut. Nah, memang seorang duta kerajaan Allah, seorang utusan Kristus memang harus berani, Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ingat tema Pasca PGIS, saya suka sekali. Ecclesia Domestika, betul. Terima kasih. Ecclesia Domestika. Gereja dimulai dari rumah. Rumah atau keluarga kita adalah gereja-gereja kecil. Segala kesaksian iman, pujian, doa, firman, persekutuan dimulai dari gereja mula-mula, persekutuan mula-mula, yaitu rumah. Kalau keluarga, rumah tangga sudah beres, sudah menjadi gereja-gereja kecil, eklesia domestika, maka dia akan berani keluar dari zona nyaman untuk bergerak memberitakan Injil. Kita di rumah ngapain saja, Bapak Ibu? Kita di rumah harus bisa memberitakan firman, di rumah harus punya mesbah doa, di rumah harus ajak-ajak anak bernyanyi memuliakan nama Tuhan, menceritakan pengabaran Injil. Di rumah itu ada orang-orang rohani yang dikhususkan Tuhan. Ada kaum bapak, kaum laki-laki, suami yang jadi imam. Bapak-bapak di sini percayakah bahwa dirinya diutus oleh Tuhan jadi imam di tengah-tengah keluarga? Amin, puji Tuhan. Saya pikir tidak, Bu Pendeta. Imam, dia harus bisa menjadi penyampai berkat Tuhan untuk keluarganya. Jadi hindari konflik, jangan bertengkar, jangan ribut. Mazmur 133, di mana ada persaudaraan, ke sana Tuhan perintahkan berkat tidak mau datang, Tuhan kasih perintah, datang kau ke rumah itu. Kenapa? Karena ada imam yang rohani di sana.
harus menjaga kekudusan di tengah-tengah keluarga. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sewaktu murid-murid Yesus kehilangan, dalam tanda petik, Yesus karena sudah mati dan tidak tahu bangkit lagi atau bagaimana, mereka bersembunyi di ruang-ruang tertutup. Tapi api kebangkitan Kristus membakar iman mereka, semangat mereka untuk keluar dari pintu-pintu ruangan-ruangan tertutup yang tersembunyi. Tidak ada lagi orang yang bersembunyi di rumah, tidak ada lagi orang yang tertutup dalam rumah. Semua orang harus keluar memberitakan Injil, keluar dari zona nyaman. Jangan bangga dengan ritus, jangan bangga dengan ritual saja. Saya suka dengan, selalu saya sampaikan ini Bapak Ibu, dengan guyonan Gus Dur, mantan Presiden RI keempat, itu Bapak Pluralisme. Dia tuh kalau menyampaikan pesan moralnya selalu dalam sebuah guyonan. Saya suka sekali. Salah satu guyonan yang saya suka adalah seperti ini. Agama yang berapi-api tapi hanya ritual saja, hati-hati. Jika apinya padam, maka hanya tinggal abunya saja. Ada banyak orang yang bangga dengan ritual keagamaan, atribut keagamaan, tapi dia lupa untuk terus berkobar-kobar dengan iman percayanya. Sehingga apa yang terjadi? Semua ritual, atribut keagamaan tinggal ritus semata. Tidak hidup iman percayanya, maka padamlah apinya. Yang tinggal adalah abunya saja. Jadi jangan heran, contoh kecil sederhana Bapak Ibu. Orang bisa pasang stiker di kendaraan belakangnya, Immanuel, Allah menyertai kita. Tapi dia bisa terabas traffic light, jelas-jelas lampu merah, tapi dia saudara kita buru-buru, ini Car Free Day, cepat-cepat. Bapak Ibu tidak menjadi kesaksian kan begitu? Banyak sekali Bapak Ibu orang yang selalu bangga dengan atribut saja, dengan ritual keagamaan saja. Hati-hati, kalau iman percaya kita tidak hidup, tidak menggelora, tidak menggebu-gebu, itu akan mati. Dan keagamaan kita tinggal abunya saja. Jadi perlu bagi kita untuk menghidupi, amin, api iman percaya kita. Seorang duta kerajaan Allah, utusan Kristus adalah orang yang punya daya juang. Harus berani keluar dari zona nyaman, harus berani berjumpa dengan setiap orang. Tapi apa yang terjadi? Bahkan orang malas untuk datang bergereja. Spiritnya sangat lemah sekali untuk bergereja. Bapak Ibu, banyak sekali alasan jemaat kenapa tidak bergereja. Satu, Car Free Day. Jam 9 kami jadwal khotbah di GKO, diskusi dengan jemaat, mereka bilang, Ibu Bapak Pendeta cepat berangkat ya. Oh kenapa? Car Free Day hari Minggu, nanti kena. Oh ya, sebaiknya berangkat jam sekian. Ada jemaat yang sambil bercanda, sebaiknya Ibu Pendeta berangkat jam 5 saja. Saya meletak. Lalu ada yang bilang, nanti berangkat jam 7 saja, jam 8 juga boleh tapi lewat jalan tol. Kami ini orang baru jadi tidak tahu. Jadi saya bilang, apa pendeta bilang, kita berangkat jam 7. Jam 7 kurang kami sudah berangkat dengan penuh semangat 45 lewat jalan tol sampai di Jalan Sulawesi jam 7:30 kurang kami sudah sampai Bapak Ibu. Dan saya bilang luar biasa, ternyata saya sudah takut tadi dengan Car Free Day, tapi lebih baik punya waktu yang banyak daripada terlambat, malu sama jemaat kok. Dan saya punya waktu untuk bisa survei ke kelas sekolah minggu, ngobrol dengan para guru, dapat ilmu luar biasa, bagus sekali. Itu diberkati oleh Tuhan. Tapi ada banyak orang Kristen yang malas ke gereja. Kalau sudah malas itu susah sekali obatnya Bapak Ibu. Ya harus rajin. Kenapa malas ke gereja? Hujan, cuacanya tidak mendukung. Hujan, salah, tidak ke gereja. Panas, terik, tidak ke gereja. Tuhan turunkan hujan, duit pun makin tak ke gereja. Orang sibuk kumpulkan duit, tidak ke gereja. Apalagi sekarang ini sudah ada gadget.
tinggal pilih ibadah online. Pendetanya pun bisa dipilih. Ada pendeta ini, ada yang lucu-lucu, ada yang ini bisa pilih daripada datang ke tempat ke rumah rohani. Ada lagi alasan keuangan sedang menipis, kalau pergi ke gereja nanti tambah keluar kolektor habis, tidak ada lagi uang. Bapak Ibu jangan pernah berhitung sama Tuhan soal waktu, soal berkat dan sebagainya, amin. Jangan pernah berhitung. Ada satu jemaat bilang seperti ini, sudah lama sekali ini. Dia punya kantong celana kiri sama kanan, ini bapak-bapak. Lalu kemudian dia punya uang 100 ribu satu lembar, 50 ribu satu lembar di kantong yang dia lupa kiri apa kanan. Lalu di sebelah kanannya lagi, sebelah sisinya lagi ada uang yang 10 ribu sama yang 5 ribu. Lalu ketika mau persembahan dia bingung, wah dia lupa siapkan persembahannya. Ini bagaimana nih? Kiri kanan 100 limpul, kalau kata orang Medan kan 100 limpul 150 ribu. 150 ribu yang ini tadi berapa lupa, tapi yang pasti ini yang lebih yang satunya lebih kecil. Tapi yang kiri apa kanan? Kiri, sambil bernyanyi, sambil kantong diedarkan dia bergumul kiri atau kanan, karena dia lupa bawa dompet kan begitu. Dia raba-raba, ini kertas sama-sama banyak di kantong kiri sama kanannya. Akhirnya dia marah dengan dirinya sendiri. Dia disadarkan berhitung dengan uang berkat dari Tuhan. Dia keluarkan kiri kanannya, dia tarik semua, dia pegang dan dia serahkan semua ke dalam kantong persembahan. Dan dia bilang kepada saya, Ibu Pendeta, saya puas sekali. Kenapa? Tadi saya perang batin di gereja soal uang persembahan. Akhirnya karena saya tidak tahu kiri kanan yang mana yang banyak mana yang sedikit, saya keluarkan semuanya, saya beri kepada Tuhan. Dan saya baru sadar ketika pulang dari gereja, tukang parkir itu minta. Ketika pulang dari gereja pergi ke satu tempat, tukang parkir minta mana parkiran, kertas parkiran. Sudah masuk ke kantong persembahan. Tuhan tidak tahu? Tahu. Tapi Tuhan tidak lihat kertasnya, Tuhan lihat hatinya. Bapak Ibu, betapa kita pergi ke gereja pun kadang-kadang berhitung soal waktu, soal tenaga, soal berkat-berkat yang semuanya sumbernya adalah Tuhan. Jangan cuma kejar berkat di dunia sampai lupa dengan sumber berkatnya. Kita duta yang diutus Tuhan, tapi kadang bahkan kita tidak berani keluar dari zona nyaman, keluar dari selimut yang hangat, keluar dari rumah yang nyaman. Kita ini kata firman Tuhan seperti domba yang diutus ke tengah-tengah serigala. Jangan takut dibully, jangan takut dibenci, jangan takut dicaci maki, jangan takut dijauhi, jangan takut dihakimi, jangan takut. Karena kita memang tidak ditempatkan Tuhan sebagai duta di tempat yang aman, tapi di tempat-tempat yang tidak aman, yang mengancam. Tapi di situ penyertaan Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 15 saya baca buat kita semua Bapak Ibu. Jangan ada di antaramu yang menderita sebagai seorang pembunuh, pencuri, penjahat, apalagi pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu, melainkan muliakanlah Allah dalam nama Kristus Yesus. Kalau kita dibenci, kalau kita dihina, kalau kita dijauhi oleh karena nama Tuhan, maka muliakanlah Tuhan. Kita menjadi bagian dari pekerjaan duta Kristus. Yang terakhir, yang ketiga, ayat 14 sampai dengan yang ke-18. Seorang duta atau utusan Kristus, dia menceritakan tentang keselamatan. Bapak Ibu, seorang duta itu dia menjalankan misi yang diembannya. Dia memberitakan misi yang diembannya. Apa itu? Namanya duta kerajaan Allah, namanya duta Kristus. Maka berita, cerita, inti yang dibawanya adalah tentang keselamatan, tentang kerajaan Allah, soteria. Persoalannya tidak semua orang juga Bu Pendeta sadar kalau dia sudah selamat. Waduh, ada orang yang nggak percaya kalau dia sudah selamat. Efesus pasal 2 ayat 8 saya baca buat kita semua. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu
bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Luar biasa ya Efesus pasal 28 ini. Kita semua diselamatkan. Itu bukan soal usaha, itu bukan soal kerja keras, tapi itu adalah anugerah, kasih karunia, hadiah. Diberikan cuma-cuma, tapi bukan percuma. Jadi kalau ada orang yang tidak merasa diselamatkan, belum selamat, itu aneh. Kenapa? Karena masing-masing orang Tuhan kasih hadiah, Tuhan kasih karunia. Apa itu? Engkau selamat. Tapi kalau kita tidak terima, ya tidak jadi sama kita. Itu sebabnya apa? Ya terima, hanya dengan iman percaya, itu bukan usahamu, maka engkau akan diselamatkan. Setiap kita sudah selamat Bapak Ibu. Besok kalau kita mati, atau nanti malam, atau kapanpun kita mati, Tuhan panggil kita, tidak ada satu orang pun yang menjadi hantu gentayangan, karena kita sudah dibebaskan, dimerdekakan, diselamatkan Tuhan. Orang-orang berduka, jangan takut. Jangan takut. Boleh berduka, boleh, tapi jangan lama-lama. Kenapa? Orang yang sudah pergi meninggalkan kita tak ingin lagi pulang ke rumahnya. Kenapa? Mereka sudah bersama dengan Bapa di surga. Ini berita keselamatan. Diterima, itu anugerah, kasih karunia. Jadi setiap kita adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga kita harus menceritakan tentang keselamatan. Kita harus memberitakan tentang keselamatan. Mengalami dulu diselamatkan oleh Tuhan. Dan kita bisa menceritakannya kepada orang lain. John Wesley berkata, seorang pengkhotbah. John Wesley berkata, khotbahkanlah tentang iman. Kesaksian iman, ideologi iman, teori-teori iman, iman Nuh, iman Abraham. Khotbahkanlah tentang iman, semuanya tentang iman, sampai engkau beriman. Setelah engkau beriman, khotbahkanlah imanmu. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan Yesus Kristus, begitu juga dengan kita. Alami dulu iman kita yang hidup, yang bukan sebatas ritus, atribut ritual semata. Miliki perjumpaan dengan Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan, mengalami kebaikan Tuhan, terus dialami. Setelah itu ceritakan pengalamanmu itu kepada orang lain. Inilah berita tentang keselamatan. Tapi perhatikan, sebagai utusan, sebagai duta, perhatikan sekitar kita, ketika ada orang datang kepada kita, apa yang kita lakukan? Apakah kita datang kepada seseorang, kepada pribadi, ke suatu tempat, kepada komunitas? Apakah kita datang untuk menceritakan tentang iman? Atau kita sibuk dengan gosip, gibah, bully, adu domba? Kalau Bapak Ibu punya teman datang, perhatikan. Dia datang menceritakan tentang kebaikan Tuhan atau tentang hal-hal yang negatif lebih dulu. Kalau hal-hal negatif, wah, bukan utusan itu. Karena kita adalah duta kerajaan Allah, utusan Kristus. Jadilah duta yang diutus Tuhan untuk menceritakan kembali tentang kasih karunia Tuhan, tentang keselamatan Tuhan yang sudah dirasakan. Contoh sederhana Bapak Ibu, orang yang sakit sudah disembuhkan. Setelah sudah sembuh, apa yang dilakukan? Ya sudah, dia tidak menceritakan tentang kebaikan dan kuasa Tuhan. Orang bergumul hendak kuliah, setelah sudah lulus kuliah, sudah wisuda dan sebagainya, apa yang terjadi? Ya sudah, selesai. Hidupnya tidak menceritakan kebaikan dan kuasa Tuhan. Banyak yang seperti itu. Orang bergumul mendapatkan pekerjaan, sudah dapat, ya sudah. Hidupnya tidak menceritakan tentang kebaikan dan kuasa Tuhan. Dia justru lebih sibuk bekerja daripada ke gereja. Dia kejar berkatnya, dia lupakan sumber berkatnya. Contoh sederhana lain, orang bergumul untuk dapat jodoh Bapak Ibu. Sudah menikah? Ya sudah. Kehidupan pernikahannya tidak pernah menceritakan tentang kebaikan dan kuasa Tuhan. Justru yang terjadi apa? KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Saya tidak habis pikir ada pasangan suami istri yang bertengkar sampai 7 hari 7 malam, mengalahkan orang berpesta, diam 1000 bahasa 7 hari 7 malam. Cukup pakai
gadget. Pak, nasi sudah di meja makan. Ma, terima kasih. Tiba-tiba Tuhan datang, dua-duanya pulang. Baru bingung kan begitu, ini kok lain. Hamba Tuhan juga manusia. Satu ketika saya pernah sedikit konflik dengan Pak Pendeta Peter, suami. Lalu ada satu perkataan yang mengingatkan saya. Dan itu saya ingat sampai hari ini. Saya bagikan buat kita semua. Kata Alkitab, umur manusia itu berapa tahun? 70 tahun kalau kuat. Kita sudah separuh, kita hampir separuh bayar. Waktu itu. Kita ini umurnya 70 tahun. Menjalani 10 tahun saja cepat. 70 tahun kita dikasih hidup. Itu pun kalau sampai 70 tahun. Lalu kita habiskan untuk bertengkar, untuk apa? Baru-baru menikah kan begitu ya Bapak Ibu. Untuk apalah? Tidak ada untungnya, tidak ada gunanya. Setelah itu, setelah satu orang pergi, yang lain akan meratapi. Bapak Ibu, 70 tahun umur kita kalau kuat, apa yang harus kita lakukan? Sayangi pasangan hidupmu. Kasihi dia yang unik yang diberikan Tuhan. Jangan pernah engkau bertengkar sebelum matahari terbenam. Ada jemaat pernah bilang, enggak apa-apa Bu Pendeta, aku tunggu sampai ada gerhana matahari. Jangan, saya bilang. Satu kali Bapak Ibu, saya ketawa-ketawa, ada seorang ibu semangat sekali datang kepada saya, dia bercerita kepada saya, Inang Pendeta, aku senang kali hari ini. Kenapa? Aku baru saja ribut dengan suami. Lah, baru ribut kok malah bahagia, happy. Suamiku tuh keras kepala, dibilangin susah kali. Lalu dia punya baju kesayangan, baju kaos, sudah pudel kali. Dia suka kali baju itu, bolong-bolong tapi dipakai terus, malu aku lihatnya. Lalu satu ketika aku menatap itu baju, aku juga menatap dengan penuh sukacita itu mesin cuci, dan aku masukkan baju kesayangan itu ke mesin cuci, dan ku giling dengan penuh sukacita. Dan ketika mesin cuci mati, ku keluarkan, dan baju itu sudah tidak berbentuk lagi. Dia sudah seperti keset kaki, dan dia bahagia. Waduh, saya bilang. Tidak lama kemudian, setelah berjam-jam kemudian, suaminya WA tanya, kamu mau mie ayam atau bakso? Lalu saya bilang, kapok, sudah digiling baju suamimu dan ternyata dia tawarkan kamu makanan kesukaan. Dia bilang, bagaimana Bu Pendeta? Tapi tidak ada di sini. Jangan bertengkar Bapak Ibu. Kita minta jodoh dari Tuhan, berdoa. Tapi setelah berumah tangga, jarang ada orang yang menceritakan tentang kuasa dan kebaikan Tuhan dalam pernikahannya. Sibuk bertengkar, KDRT dan lain sebagainya. Orang berdoa, punya anak, bergumul bertahun-tahun seperti kami. Saya Pak Pendeta berdua, selalu berdua dan akan menua berdua, sebab kami sudah tua. Tapi tidak apa-apa. Saya pernah bilang sama Tuhan di awal pernikahan, dengan atau tanpa anak kami akan melayani Tuhan dengan setia. Ada orang yang berdoa ingin punya anak, setelah diberi keturunan, bahkan hidupnya tidak mencerminkan, tidak memberitakan tentang kuasa dan kebangkitan Tuhan, tidak menceritakan tentang kuasa kebaikan Tuhan, malah anak-anaknya tidak diperhatikan. Ada anak-anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, ngeri sekali ya Bapak Ibu ya. Sampai kadang-kadang saya pikir saya keki lihatnya. Ada orang dikasih 1, 2, 5, 10 anak tapi tidak bisa bertanggung jawab terhadap anaknya. Lah, ini kan buat keki sama orang-orang yang tidak punya anak kan. Jadi Bapak Ibu, sayangi anak-anakmu, didik mereka. Saya suka sekali dengan bahan pengajaran dari GKO tentang anak-anak sekolah minggu. Cara kelas-kelasnya dibuka, cara anak-anak dididik, saya suka sekali. Diperhatikan kebutuhan anak-anak. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar yang bagian ketiga yang terakhir. Seorang duta adalah utusan Tuhan yang menceritakan tentang imannya, tentang kebaikan Tuhan.
kuasa Tuhan, tentang pekerjaan Tuhan di dalam dirinya. Tapi ada banyak orang yang minta ini, minta itu, minta ini, berdoa ini kepada Tuhan dan sebagainya. Setelah itu ya sudah, dia tidak menceritakan tentang kuasa dan kebaikan Tuhan. Tapi dari Petrus dan Kornelius, di Yope dan Kaisarea, kita belajar seorang duta Kristus adalah orang-orang yang berani untuk memberitakan tentang berita keselamatan tanpa pernah membeda-bedakan orang, selalu punya waktu, kasih sayang, kebaikan untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kiranya Engkau yang senantiasa mengurapi dan memberkati, supaya firman yang telah diperdengarkan Engkau urapi dengan kuasa Roh-Mu, sehingga hikmat Tuhan menuntun kami untuk melakukannya. Kami utusan-utusan Kristus untuk menceritakan kuasa kebaikan Tuhan, memberitakan tentang cerita keselamatan di dalam hidup kami kepada siapapun dan dimanapun juga, sekarang dan sampai kapanpun juga. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita pujikan nyanyian berkat bagi keluargaku. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kita percaya Allah Tuhan yang melindungi kita dan keluarga-keluarga kita. Mari kita bersatu dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan di surga, kami datang menghadap altar Tuhan yang kudus. Dan kami percaya kekuatan kuasa Kristus yang maha melindungi itu senantiasa akan melindungi kami dan keluarga-keluarga kami. Juga akan memberkati seluruh doa dan pengharapan kami di pagi hari ini.
Saat ini dengan kekuatan iman kami bersama, kami menyerahkan diri kami kepada Tuhan. Seluruh permohonan kami, kiranya Tuhan Engkau yang memberkati. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, berdoa bagi setiap keluarga-keluarga yang kami kasihi, keluarga Ibu Tugila Umaryanto, keluarga Ibu Ning Suprapti Sukadi, keluarga Ibu Elizabeth Sunaryo, keluarga Saudari Penatua Dr. Mesati Magdalena Gule, keluarga Bapak Januar Aribona Hutauruk, keluarga Ibu Minauli Situmorang Bolusi Marmata, keluarga Bapak Jalu Utomo Diso, keluarga Ibu Maulina Sijabat, keluarga Bapak Max Kumolontang, dan keluarga Bapak Bejo Kristanto. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati mereka dengan kekuatan dan kesehatan. Engkau memberkati mereka dalam setiap doa dan pengharapan mereka, pergumulan mereka. Tuhan bukakan jalan keluar, dan Tuhan yang berikan roh kemenangan kepada mereka dalam kekuatannya daripada Tuhan. Terima kasih berkati juga untuk setiap pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih juga untuk setiap persekutuan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati keluarga-keluarga kami ini dalam kasih karunia Tuhan. Apapun yang menjadi doa harapan mereka, Tuhan Engkau yang senantiasa memberkati. Kami juga berdoa Tuhan di surga untuk seluruh keluarga besar jemaat yang kami kasihi, Gereja Kristen Okumene di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang beserta dengan keluarga. Kami berdoa untuk majelis beserta dengan keluarga, pekerja gereja dan seluruh keluarga mereka, komisi beserta keluarga, pengasuh sekolah minggu, pengajar rentar, pemandu, pemusik, tim multimedia, seluruh pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan Engkau yang urapi dan berkati dengan kasih yang mula-mula, kasih yang menyatu. Biarlah Tuhan yang senantiasa mengurapi, memberkati mereka bersinergi bersama dalam pelayanan, dalam hidup berkeluarga, bersekutu. Tuhan yang senantiasa berkati mereka semuanya. Kesaksian mereka Tuhan tentang iman percaya mereka di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah rumah tangga, menjadi kesaksian yang hidup yang memberkati pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan di surga. Jadikan mereka satu rekan kerja, tim pelayanan yang satu hati dalam Kristus untuk memuliakan Tuhan lewat setiap pelayanan di tengah-tengah persekutuan gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih kami juga berdoa Tuhan di surga untuk anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan atau pasangan hidup. Biarlah Tuhan yang senantiasa membukakan pintu berkat Tuhan dan mengaruniakan pekerjaan bagi mereka yang membutuhkan, mengaruniakan berkat keturunan bagi keluarga rumah tangga yang merindukannya. Kasih karunia Tuhan bekerja melampaui segala apa yang kami doakan, kami percaya Tuhan. Terima kasih kami juga berdoa untuk keluarga yang mendambakan keturunan atau setiap ibu yang sedang mengandung dan menanti keturunan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, bayi dalam kandungan mereka dan ibu yang mengandung. Tuhan jagakan, peliharakan, sehingga pada waktunya kelak bersalin mereka bersuka cita dalam Kristus Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang sedang meninggalkan Tuhan oleh karena pergumulan. Tuhan Kau memberikan kekuatan kepada mereka. Hanya satu Kristus sumber berkat yang selalu akan menjadi penolong mereka yang hidup, yang akan menggembalakan mereka di sepanjang kehidupan mereka. Jangan pernah biarkan mereka menjadi domba yang hilang ya Tuhan, tetapi biarlah mereka kembali kepada Tuhan dalam kasih karunia Tuhan, kegerakan Roh Allah yang menggerakkan. Terima kasih kami juga berdoa Tuhan untuk pos pelayanan Dalung Bali supaya semakin bertumbuh. Kiranya Tuhan Kau urapi setiap utusan-utusan pekerja-pekerja Tuhan yang melayani. Kami berdoa untuk Sinode GKO. Biarlah Tuhan juga yang senantiasa menuntun dan memberkati, memberikan urapan yang daripada kuasa surga Tuhan yang mulia, kesatuan hati untuk melayani sebagai tubuh Kristus. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara. Kami berdoa untuk kota Depok ini Tuhan. Juga Tuhan yang senantiasa memberikan roh takut akan Tuhan kepada seluruh para pemimpin. Juga memberikan kesatuan hati, damai sejahtera, keamanan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Terima kasih kami juga berdoa untuk pekerjaan renovasi gedung gereja supaya berjalan dengan baik. Pekerjaan para tukang dan juga pendanaan yang dibutuhkan supaya Tuhan yang memperlengkapi semuanya dan Tuhan memberkati. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Mutriana Kune pasca melahirkan putri ketiganya. Terima kasih untuk berkat Tuhan supaya Tuhan yang memberkati pemulihan kesehatannya dan kesaksian
kebahagiaan sukacita keluarga rumah tangganya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Agustino Budiono yang sedang berduka cita oleh karena Tuhan memanggil salah seorang anggota keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penghiburan yang sejati, kekuatan yang sejati datangnya dari Tuhan. Engkau yang senantiasa meneguhkan mereka melewati masa-masa kedukaan di dalam pertolongan Tuhan, dan Tuhan tetap terus memelihara keluarga kami ini di dalam penghiburan daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sakit atau dalam proses pemulihan kesehatan. Untuk Ibu Lemina Turnip Sialoho, untuk Ibu Supartina Makatipu, untuk Ibu Yuliana Siwu, untuk Ibu Yuliana Marihu Watimena, untuk Bapak John Tahalea, juga untuk Bapak Ruslan Judiseno, untuk Saudara Gustaf An Mama, juga untuk Ibu Pendeta Carolina Lopulalan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati mereka Tuhan dengan anugerah kesembuhan, pemulihan kesehatan lewat setiap makanan, minuman, dan juga obat-obatan. Bahkan aktivitas apapun, semuanya mendatangkan kesembuhan, pemulihan yang daripada Tuhan. Teguhkan hati mereka, berikan damai sejahtera, tenang teduh kepada mereka untuk melewati masa-masa sakit ini Tuhan, di dalam pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Berkati setiap keluarga yang memberikan pendampingan, cukupkan setiap kebutuhan dalam setiap pengobatan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa di surga buat jemaat kami yang sedang berulang tahun. Saudara Charles Yahaan, Bapak Erik Latuperisa, Ibu Tindan Dini, Ibu Agustina Laipopa, Ibu Trisnowati, Saudari Mauren Elizabeth Hendrianto, Ibu Lenima Turnip Sialoho, Ibu Madonna Mei Utamina Baban, Saudara Mario Daniel Nainggolan, Saudari Wuri Handayani, Saudari Nurhayati Zega, Bapak Max Kumolontang, Ibu Rosmaini Frida, Kaile Kristebel Manula, Ibu Miske Delani Polatu, dan juga Ibu Mindo Delima Banurung, Bapak Yance Ponalia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk anugerah pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan kepada keluarga-keluarga kami ini. Tuhan memberkati mereka dalam kekuatan kesehatan, panjang umur, sukacita yang dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Kehidupan mereka menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan. Dan biarlah apa yang menjadi pengharapan mereka, bahkan jauh di kedalaman hati mereka, Tuhan Engkau yang memberkati. Rancangan mereka ke depan menjadi bagian dari rencana Tuhan untuk mengurapi dan memberkati mereka di sukacita pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk suku-suku yang terabaikan. Kami berdoa Tuhan untuk suku Makian Barat, agar Tuhan mengirimkan pelayan misi untuk memberitakan Injil kepada suku-suku Makian Barat. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati kegerakan roh setiap pelayan-pelayan Tuhan yang menjadi utusan-utusan untuk melayani suku-suku yang ada yang terabaikan. Juga Engkau memberkati dalam kegerakan roh bagi setiap kami Tuhan, yang juga dapat mendukung dalam dana dan misi, dalam doa dan kegerakan roh yang sama. Sehingga setiap orang-orang yang terabaikan, suku-suku yang belum mengenal Kristus, dapat mengenal Kristus, menerima Kristus, percaya kepada Kristus. Sehingga seluruh bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kegerakan roh Allah bekerja menyatukan hati, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan di surga. Kami serahkan juga Tuhan untuk seluruh doa kami, harapan kami, dalam doa kami di hadapan altar Tuhan ini. Kami serahkan dalam satu nama yang hidup, Allah kami, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya kekuatan kuasa doa bekerja melampaui segala apa yang kami pikirkan dan juga doakan. Terpujilah nama Tuhan Allah sekarang sampai kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan
berikan, kita harus membawa berita jemaat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Saudara-saudara yang kekasih, kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan, nyatakanlah kasih Tuhan Yesus Kristus bagi sesama insan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau dan memberkati engkau hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. bersaksi di dunia tentang kuasa Darah Kudus. Semoga yang masih ragu terima Sang Penebus, terima Sang Penebus. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, damai dan cemerlang. Diberikan kesempatan untuk bersaat teduh sejenak.
Saat teduh selesai, ibadah telah selesai. Selamat menikmati berkat Tuhan selama 1 minggu ke depan dan Tuhan Yesus memberkati.